Mbak Amal itu mudah, kalau sekali-sekali minum ampih, Mbak Amal nyaman aja. Tapi kalau sudah terus menerus, nah itu menemui hambatan, menemui rintangan. Supaya jangan ada rintangan, ada halangan, nah amalakan, nah empat tadi. Makan bila sudah merasa lapar, guring bila sudah mengantuk benar. Berdiam kalau berkata-kata itu ada faedahnya. Nah, berkata-kata, jika berkata-kata itu ada faedahnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. Ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. 1, kami tidak makan kecuali selepas lapar. Yang kedua, kami tidak tidur kecuali karena sudah tidak tahan lagi berjaga. Yang ketiga, kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah paham terhadap apa yang kami perkatakan. 4, dan kami tidak bercakap kecuali karena mengambil faidah. Nah, 4 perkara itu adalah pokok agar bisa mempaham ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 macam itu adalah pokok agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqamah. Untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian agar bisa beribadah itu dengan teratur, beribadah itu dengan terus menerus, diperlukan 4 hal. Pertama, tidak makan kecuali lapar. Artinya kada makan di atas makan. Kada makan dalam keadaan masih kenyang. Walaupun yang halal, tetapi kalau makan itu masih dalam keadaan kenyang, maka itu merupakan halal yang dicela, halal yang dibenci. Karena kada semua yang halal itu adalah baik. Seperti contohnya talak. Talak itu halal, talak itu boleh, tetapi paling dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talak. Nah, sama hanya makan di atas kenyang itu halal, boleh, tetapi itu tidak baik. Kecuali dalam beberapa keadaan, nah kita disuruh makan walaupun dalam keadaan kenyang. 1, menghormati tamu. Menghormati tamu. Nah, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan agar kita makan walaupun masih kenyang. Kita misalnya mbah makan, sudah datang tamu ke rumah kita. Datang tamu, disuruh ngaya pulang makanan. Nah, mungkin kita tuan rumah kada makan, tamu kada nyaman. Nah, makan pulang umpat mengawani tamu. Nah, ini pengecualian. Itu disuruh untuk menyenangkan tamu. Atau kita menamu di rumah orang. Nah, kita tuh di rumah orang jadi tamu, hajar mbah makan tadi,
sebelum ke rumah orang tuh sudah makan. Nah sampai ke rumah orang disurungi orang makanan. Nah, makan. Jangan kada makan, jangan sudah jangan makan. Nah itu kenyang yang diridhai, kenyang yang diridhai. Artinya kenyang itu diridhai kalau untuk menyenangkan orang. Nah, lain daripada itu, hendaknya kita jangan makan terlebih dahulu sebelum ada merasakan lapar. Jangan makan terlebih dahulu sebelum merasakan adanya lapar itu. Dan ini kada sama antara orang per orang. Kada sama antara orang per orang. Jangan mengukur orang dengan ukuran seorang. Karena antara orang tuh kada sama. Orang ada yang mungkin cukup makan dengan sekali sehari. Ini baginya sekali sehari sudah cukup. Ada orang yang kada kau makannya kada 2 kali maka sehari. Belinya sekalinya lemah awaknya, kada kau berbuat apa-apa. Nah, ini makan 2 kali itu. Ada juga orang yang makan 2 kali masih kada cukup, bila kada 3 kali. Awaknya ganal. Awaknya ganal, parutnya ganal. Ini mau makan 2 kali kada cukupnya. Bisa tengah hari kena bisa kada kau buat lagi, kada kau bangun lagi. Nah baginya makan 3 kali kada jadi soal. Jadi supaya dapat ilmu dari Allah, ilmu laduni, ilmu yang kada diajarkan oleh guru, ilmu yang kada di dalam kitab, ilmu dari Allah. Yang kedua supaya bisa beribadah teratur, istiqamah terus menerus. 1, jangan makan kecuali sudah merasakan adanya lapar itu. Yang kedua, tidak tidur kecuali sudah mengantuk. Tidak tidur kecuali sudah dalam keadaan sangat mengantuk. Karena tidur itu sesuatu yang merugikan bagi orang-orang yang ahli takwa, bagi orang-orang yang ahli zikir, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah itu guring itu merugikan. Tapi bagi orang-orang yang ahli fujur, ahli fasik, ahli maksiat, itu guring itu menguntungkan baginya. Malaran guringnya kada berbuat maksiat. Nah jadi bagi orang-orang yang penuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai wirid-wirid, itu kada guring kecuali sudah bersangatan mengantuk. Yang ketiga, tidak berdiam daripada menyampaikan ilmu, kecuali dia berdiam kalau yang disampaikannya itu membuat orang salah paham. Nah, dia selalu bercerita tentang ilmu, kecuali nang depan dirinya ini khawatir salah paham. Yang keempat, tidak berkata-kata kecuali karena mengambil faedah. Nah 4 hal itu bila diamalkan, apabila dipraktikkan, maka dia akan bisa aktif beribadah, bisa juga dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu yang disukai oleh Allah nang terus menerus. Ibadah itu yang dicintai Allah nang terus menerus walaupun sedikit. Nah, kayak apa caranya supaya kawa beribadah terus menerus tuh? Nah, yang tadi 4 macam tadi. Misalnya kita tengah malam biasa bangun pukul 3, pukul 4, sembahyang 2 rakaat, tapi terus tiap malam
Bila pukul 4 bangun, bayang 2 rakaat. Pukul 4 bangun, sembahyang 2 rakaat. Nah itu disukai oleh Allah. Disukai oleh Allah daripada orang yang beramal mulai pukul 2. Tapi kadang-kadang kena malam esok kada beramal. Kadang-kadang malam esoknya kena perai. Nah itu Allah kada suka. Allah suka tuh beribadah sedikit tapi terus menerus. Rutin aja, rutin ibadahnya, rutin waktunya, jangan dipindah-pindah ibadah itu. Contohnya apa? Sembahyang itu tetap waktunya. Nah zuhur dari jam 12 lewat sekian sampai jam 3 sekian, maghrib dari jam 6 sekian sampai jam 7 sekian, itu kan berubah. Nah kalau kita mau ulah wirid, mau ulah amalan, ulah kayak itu juga. Seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi kita, sembahyang 5 waktu, waktunya sudah ada. Nah kita ulah, kita beramalan. Misal aku malam tuh bangun antara jam 3 sampai jam 4. Nah ulah di situ waktu, jangan dipindah-pindah. Kayaknya ke pukul 2, kayaknya ke pukul 4, kayaknya ke pukul 1, jangan. Nah, Allah kada ketujuh kayak itu. Dan itu perbuatan, pekerjaan sulit. Beramal itu mudah, mau sekali-sekali. Beramal itu mudah, kalau sekali-sekali hampir beramal nyaman aja. Tapi kalau sudah terus-menerus, nah itu menemui hambatan, menemui rintangan. Supaya jangan ada rintangan, ada halangan, nah amalkan, nah 4 tadi. Makan bila sudah merasa lapar, guring bila sudah mengantuk benar. Berdiam kalau berkata-kata itu kada ada faedahnya. Nah, jika berkata-kata itu ada faedahnya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.